Ketemu lagi teman-teman di Dwija Panjapas Channel. Channelnya masih seputar dunia bonsai kelapa. Nah, kali ini teman-teman melanjutkan video saya terdahulu tentang mengenal jenis atau karakter dari bahan kelapa yang kita jadikan bonsai ya. Nah, sambil melakukan perawatan rutin. Ini dari jenis masih kelapa hijau teman-teman. Kelapa hijau, akan tetapi ini ukurannya lebih kecil ya. Bahannya ukurannya lebih kecil. Biasa disebut dengan kelapa hijau hibrida. Untuk sertifikasi, mohon maaf saya tidak punya tentang keaslian hijau hibrida ini, akan tetapi dari sejarahnya saya dapat ini mungkin bisa dipercaya ya. Jadi sejarahnya sedikit, teman bapak saya ini dapat dia bekerja di dinas perkebunan pertanian ya kalau nggak salah namanya, terus dikasihlah bibit dari jenis hibrida, terus oleh bapak saya ditanam, dan setelah tumbuh itu batangnya pendek, terus buahnya lebat. Nah, setelah itu saya jadikan bahan, hasilnya seperti ini. Jadi sejarahnya mungkin saja bisa dipercaya ya, karena yang mengasih dari dinas terkait. Oke, lanjut ke topik pembahasan. Jadi sekali lagi, ini berdasarkan pengalaman. Kalau teman-teman di rumah punya pengetahuan lebih, pengalaman yang berbeda, mungkin nanti bisa sharing di kolom komentar ya. Nah, dari segi perakaran teman-teman, oke, saya dekatkan. Ini lumayan besar akarnya. Kalau dijadikan keseluruhan tanaman ini ya, pakai perbandingan, jadi akarnya lumayan besar karena ini adalah varietas unggul. Jadi perkawinan silang, dan sisi-sisi negatif dibuang, diambil kelebihan dari persilangan itu, hasilnya seperti ini. Perakarannya besar, walaupun ini ada yang kecil-kecil. Ini sebelumnya ada yang pecah akarnya, ada yang patah terus tumbuh, lebih serabut dia. Nah, ini akar yang baru yang tumbuh. Perbandingan dengan bongolnya lumayan besar ya. Jadi sangat cocok juga dikreasikan kalau dijadikan bonsai. Bisa on the rock ataupun kreasi yang lain dengan akar ya, ataupun di pernis juga bisa. Itu dari segi akar. Untuk bonggolnya sendiri, karena ini varietas unggul, juga lumayan besar. Nah, seperti yang saya sharing di video terdahulu, saya adalah penyuka tipe bonsai kelapa dengan menonjolkan karakter bonggolnya. Jadi saya buat bonggolnya, saya paksa dia tumbuh lebih cepat. Caranya saya menggunakan sistem pruning lebih cepat ya. Jadi saya hanya menyiksakan 4 buah pelepah dan daun, 1, 2, 3, dan 4 ini yang kecil, tunas baru tumbuh. Jadi seandainya tumbuh tunas yang baru, tunas yang pertama saya potong. Jadi bonggolnya itu terbentuk dari pelepahnya, kira-kira seperti itu. Jadi banyak faktor ya yang menyebabkan. Bisa juga dari media yang subur untuk mendapatkan pertumbuhan yang cepat.
dari bahan ini ya. Itu dari segi bonggolnya. Terus naik sedikit, ini pelepahnya ya. Pelepahnya tidak seperti kelapa hijau yang sebelumnya, kelapa hijau sayur. Ini pelepahnya elastis dia, jadi teman-teman gampang membersihkan tapis, gampang melakukan sayat tapis dan sayat pelepah karena ini elastis, jadi bisa sampai ke pangkalnya. Akan tetapi perlu hati-hati ya, ini juga bisa saja potel ya. Jadi di sini perlu kehati-hatian dalam melakukan perawatan rutin pembersihan tapisnya. Itu dari segi pelepah. Terus naik sedikit ke daunnya. Ini daunnya mengikuti pelepah, dia juga elastis ya, elastis seperti ini. Nah, itu dari segi pelepah dan daunnya teman-teman. Lanjut lagi ke pecah daun ya. Untuk pecah daunnya ini, nah ini bahannya kurang lebih berumur 9 bulan teman-teman. Ini batoknya juga sudah lepas. Jadi selama saya menggunakan bahan ini untuk bonsai kelapa, rata-rata di umur 7 bulan ke atas, seiring batoknya yang mulai lepas karena nutrisi yang sudah berkurang, membusuk di dalamnya, maka akan diikuti dengan mulai belajarnya pecah ya, pecah daun, mulai belajar pecah daun. Mungkin di pelepah yang pertama pecahnya itu mungkin ada yang 2, terus pelepah yang tumbuh baru 3, sampai nanti akan pecah sempurna ya. Jadi belajarnya kira-kira atau dijadikan rata-rata umur 7 bulan ke atas. Nah, kira-kira seperti itu gambaran umum jika teman-teman menjadikan bahan dari jenis kelapa hijau hibrida untuk bonsai kelapa. Nah, sekian dulu sharing saya kali ini tentang mengenal jenis bahan kelapa yang ingin dijadikan bonsai kelapa dari bibit hijau hibrida. Semoga ada hal yang bisa diambil. Untuk sekarang sekian dulu video saya kali ini. Nantikan video saya dengan jenis bahan yang berbeda. Tetap semangat berkreasi, semangat berkarya di dunia bonsai kelapa. Sampai jumpa.